Ya, kalau dikatakan belum puas, tolok ukur kepuasan itu kan sulit juga diukur. Oleh karena itu menurut saya, karena ini proses hukum sedang berjalan, kita harus hormati proses hukum tersebut. Kemudian kita juga harus menghormati azas praduga tidak bersalah, atau dalam azas hukumnya disebut sebagai presumption of innocence. Praduga tidak bersalah itu artinya adalah seseorang itu baru bisa dikatakan bersalah jika sudah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Minimal kan seseorang itu dikatakan tersangka kan minimal ada dua alat bukti yang kuat. Nah, kalau seandainya dua alat bukti yang kuat itu sudah bisa didapatkan oleh penyelidik atau penegak hukum atau penyidik, maka itu sudah bisa dikatakan dia menjadi tersangka. Karena itu memang karena ini masih ada dalam proses hukum, maka kita harus hormati. Nanti kalau seandainya memang ini ada unsur pemaksaan dalam status tersangkanya itu, ya kita buktikan saja di pengadilan. Oke. Mulai hari ini kan sudah tersangka kan sudah didampingi oleh pengacara, Pak. Sebenarnya proses hukum sendiri untuk menghadapi persoalan SARA ini seperti apa sih, Pak, kalau untuk di Jambi? Dalam tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang kita, baik itu KUHP maupun KUHAP, itu harus didampingi oleh pengacara. Kalau seandainya tidak didampingi oleh pengacara, suatu dugaan tindak pidana itu yang ancamnya lebih 5 tahun, itu cacat hukum namanya. Karena itu harus ada pengacara atau pendamping penasihat hukumnya seperti itu. Nah, FH ini kan belum dirilis oleh polisi secara ini, Pak, ya, Komisi Pers belum dirilis untuk penetapan tersangkanya. Kira-kira pandangan Bapak gimana, Pak? Memang polisi menghormati azas praduga tidak bersalah. Dia kan baru tersangka, bukan sudah terpidana, bukan. Dia dalam proses hukum itu ada saksi, sudah itu tersangka, sudah itu terdakwa, sudah itu dia terpidana. Kalau seandainya sudah ada keputusan pengadilan yang punya kekuatan mengikat. Jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya sampai sekarang polisi belum merilis, saya pikir polisi sangat paham ini ada selain ada tindak pidana juga merupakan ada unsur politisnya. Karena ada penistaan agama dan ini sangat sensitif. Karena itu saya sangat bangga dengan polisi yang sangat hati-hati dalam melakukan proses hukum ini. Saya pikir demikian. Jadi memang karena dia sudah ada penasihat hukum, kalau dia minta akan kita bantu nanti. Tapi kalau seandainya dia tidak minta, ya kita tidak perlu. Untuk hari ini sendiri belum ada, ya, Pak, ya? Ya, tapi tetap kita monitor bahwasanya yang penting kita menginginkan tidak ada penzaliman begitu. Artinya penegak hukum menegakkan hukum dengan menginjak-injak hukum. Tetapi selagi proses hukumnya benar, ya kita selalu mengawal dan kita harapkan juga kepada semua masyarakat juga ikut mengawal proses hukum yang sedang berjalan ini. Saya pikir demikian.